Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam renungan harian. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh menguasai kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Imamat 18 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang memiliki diri kita ini? Siapakah pemilik diri kita ini? Dari ujung kepala kita sampai ke ujung kuku kaki kita, siapakah pemilik dari diri kita ini? Apakah suami atau istri kita? Ataukah anak kita, orang tua kita, saudara kita? Atau apakah kita sendirilah yang mempunyai diri kita ini secara utuh? Apakah kita menyadari bahwa pemilik diri kita ini sesungguhnya bukanlah hanya diri kita seorang saja, tetapi Tuhan Allah lah yang memerintah penuh. Ialah yang memiliki diri kita. Ialah pemilik dari diri kita. Semua yang ada di dalam diri kita, Tuhan Allah lah pemiliknya. Ia memiliki hak istimewa secara penuh untuk memerintah atas diri kita. Bahkan kita haruslah melakukan peraturan yang telah Tuhan Allah tetapkan bagi kita, dan haruslah kita melakukan ketetapan-ketetapan Allah, sehingga hanya dari firman Tuhanlah hidup kita bisa diatur olehnya. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Firman Tuhan yang adalah pedoman bagi hidup kita itu adalah semata-mata hanya untuk kebaikan diri kita. Ia yang memerintah atas kita lebih tahu. Ia lebih mengetahui diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Kita boleh menipu diri kita tentang apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan Allah lebih mengetahui sisi terdalammu sekalipun. Ialah yang mengetahui apa saja yang kau butuhkan. Ialah yang mengetahui apa saja yang terbaik dalam hidupmu. Itulah mengapa dikatakan bahwa pemilik dari hidupmu adalah Tuhan Allah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatunya akan lebih mudah jika kita mau untuk hidup taat. Dan hidup akan lebih bermakna ketika kita mau hidup dalam proses kemana kita mau berjalan dipimpin Tuhan Allah. Kemana kita mengikuti alur cerita hidup kita dalam naungan dan pimpinan Allah. Memang tidaklah sulit caranya,
namun kita harus mau melakukan peraturan Allah dan berpegang pada ketetapan firman Allah berdasarkan firman Allah itu sendiri. Tidak sulit caranya, tapi sulit jalannya. Untuk itulah mari belajar hidup taat dalam penyertaan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupmu, dalam melakukan segala sesuatu setiap harinya. Mazmur 95 ayat 7 mengatakan, Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Yakinlah bahwa kita akan selalu ada dalam naungan tuntunan tangan Tuhan Allah jika kita mau mendengar suara Tuhan dan hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lupa bahagia dan mari belajar untuk hidup taat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hidup taat. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh sepenuhnya berada dalam naungan tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan dan kuatkanlah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.